Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di kota Surabaya. Menurut pengakuan dari sang pemilik rumah, di rumah ini banyak terjadi hal-hal aneh. Salah satunya, ia pernah menemukan benda-benda pusaka berbentuk keris-keris kecil. Dan hingga saat ini, anaknya yang mengidap penyakit tak kian sembuh. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Bu, sebelumnya saya ingin tahu ceritanya ini, Bu. Ceritanya yang dulu. Apa yang sekarang itu gimana, Bu? Ceritanya yang dulu rumah. Gini, sebelum saya beli itu ditempati orang Madura. Tapi saya rusak bos, tanaman tok pokoknya rusak. Terus mau pindah, saya dibilangin gini, dulu gue nenek pindah ini hati-hati, temen dulu hati-hati, temen harus pindah ini ya hati-hati, dulu temen. Orangnya kan mandasi itu dapat buahnya, terus kayak bentuk-benturan kain putih, kayak keris-keris kecil-kecil itu, kayak keris-keris kecil-kecil itu. Terus Pak tukangnya agak ngerti gitu loh. Katanya gini kok, kalau malam enak bener-bener ngeloni ratu ayu-ayu, bilang gitu. Tapi dulu ada pembantu cewek itu di atas. Waktu tidur dia tuh dibangunin. Jangan tidur aja, bangun, sholat, ngaji. Jangan tidur aja, bangun, sholat, ngaji. Ambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan takut. Enggak apa-apa, santai. Ada garam? Sama piring ada garam sama piring? Ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Terus kamu itu tidak ada di sini itu kenapa? Tanam di sini. Kamu ditanam di sini. Bawaan tak? Bawaan. Buat apa sih gitu? Buat apa saya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali. Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami, karena alhamdulillahirabbil alamin semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita. Nah, nanti di sana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita, ada nanti di sana tempat anak yatim piatu, dan di sana nanti ada pondok majelis tahfidz. Agar video lebih bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel resmi Padepokan Nur Zat Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini kita telah sampai di Surabaya. Jam berapa ini? Setengah tigaan lah ya. Alhamdulillah kita sampai di tempat saudara kita ini. Katanya beliau ini di dalam rumah banyak sekali gangguan-gangguan dan juga jadi hal-hal yang di luar dari kenalaran lah begitu. Semoga saja nanti kita bisa mendoakan keluarga beliau supaya bisa menjadi keluarga yang lebih baik lagi dan mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah, amin ya rabbal alamin. Kita berangkat ke sana nggih. Bismillah. Monggo. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Nah, ini beliau panjenengan yang punya rumah? Ibu. Oh, ibu. Anak. Panjenengan anak ya? Di rumahnya di mana nih? Di sana. Iya, sebentar lagi. Siap. Ini masalahnya kenapa di dalam rumah ini, Pak? Kadang ini apa? Ada gangguan. Oh, ada Ya, gangguan. enggak berapa ini, tapi sering juga. Gangguannya itu seperti apa? Lebih ke ini apa? Adik. Lebih ke adik. Iya. Sudah 13 tahun lebih. Hah? Adiknya gimana? Sering marah-marah. So, marah-marah. Karena ada kejadian apa? Sepele sebenarnya, kadang kaget gitu. Langsung marah. Langsung marah. Nanti fungsi apa benda-benda yang dalam rumah sering. Pernah diperiksakan ke dokter ya? Sudah di apa? Menur itu sudah berobat. Terakhir 3 tahun ya, 3 tahun terakhir. Sebelumnya sudah ke ya kemana pintar. Sudah bawa ke dokter ya? Sudah. Sudah dibawa ke orang pintar kemana-mana gitu ya? Bertahun-tahun juga. Tapi tetap Ini sering marah-marah. Iya.
Ini di daerah Surabaya ya. Iya, Kedunganyar. Donganya, rumahnya bapak siapa ini? Ibu. Ibu siapa? Ibu Rohma. Oh, Ibu Rohma. Iya. Apa masih sering ngamuk sampai sekarang ini? Sudah enggak seberapa. Ini juga pengaruh obat. Ya, apa namanya gitu. Tapi masih ada. Masih kadang-kadang Iya. Assalamualaikum. Izin sebelah sini. Semoga ibunya. Oh, ibunya di dalam ya, ibu. Assalamualaikum. Ibu, ini enggak apa-apa ya. Gimana? Di gimana? Gitu. Moga izin ibu. Sebelumnya saya ingin tahu ceritanya ini bu. Ceritanya yang Dulu. apa yang sekarang itu gimana bu? Sistem yang dulu. Mm-mm. Rumah. Mm-mm. Gini. Sebelum saya beli itu ditempati orang Madura. Tapi sik rusak bos, tanah mentok kok rusak. Terus mau pindah, saya dibilang gini, "Nduk, kowe nenek pindah ini hati-hati temen dulu hati-hati. Temen wis pindah ini ya hati-hati kudu tengen." Maksudnya kudu apa ya? What? Iya. Saya itu oh sih tanah itu terus kata ada orang bilang oh iya tanah itu kebun gue pak mudin dulu sopoy makanya begitu mau tak bangun tukangnya kan mandasi itu loh itu dapat buahnya terus kayak bentuk-benturan kain putih kayak keris-keris kecil-kecil itu dapat banyak nggak tahu ya yang dulu itu yang nanam kerja saya baru terus tak bangun ini dulu masih tanah liat. Jadi waktu mau bangun rumah ini pondasi itu waktu gali dapat keris banyak itu bu. Iya kan dibongkar gini terus pak tukangnya ya agak ngerti gitu loh katanya gini kok kalau malam enak ben bangun ngeloni wedok ayu-ayu bilang gitu nggak tahu siapa yang keloni seneng aku kalau anu duwe guling nggak tahu kok bilang gitu Dengar nggak di luar tadi? tapi dulu ada pembantu cewek tidur di atas waktu tidur dia tuh dibangunin jangan tidur aja bangun sholat ngaji tuh Siapa yang bangun itu bu? ya nggak tahu Ada yang bangunin bukan? ada orang, yang bangun Bu. ya ada yang bangunin jangan tidur aja bangun sholat ngaji gitu terus nggak ada dia bangun udah nggak ada orang gitu loh terus tapi dia berani aku nggak takut pintar katanya orang sampean ku hebat untuk gini yo gak tau ketok eko yes aja sampai lah aja sampai jarene ditane Gus aja anu aja melemah ngono wis kok nek sampean melemah kono malah apa sehat malahan saya ini sungguh loh Gus ngikuti Gus sudah berapa bulan tapi saya kok nggak bisa nih gimana terus ini sing dari ponakan dari Blitar
kowe nek berita, tolong dalan iki lho tak amate iki lho. Tolong aku. Dibel. Wis aku ketemu Bek. Nggih, dulu sekolahe semean negeri Tanjung itu Mas. Kita waktu dari Kademangan arah-arah tahu. Terus hari Kamis langsung berangkat itu Gus. Gitu loh. Alhamdulillah jalannya ya lancar ya gak hujan. Ya gak tanya. Langsung terus sampai pada pokon itu. Alhamdulillah mungkin jodoh. Nah terus pertama ini Gus. Kan SMA mulai naik kelas 2. Itu habis sholat maghrib temannya gitu loh. Saya ini pamit sih belum berdiri, saya duduk. Terus ada bel. Ini keluarga Mas Hudaya. Saya polisi Bu. Ada apa Pak? Ini anak ibu kecelakaan. Sekarang udah di Karangjangan. Allah Akbar. Aku tuh ngadep sholat bel. Gitu. Nggak tahu. Jadi waktu itu nabrak trotoar jadi ki bersek ini. Terus kan tolong di Karangjangan saya enggak. Ini yang mana? Enggak tahan. Anak yang mana? Ya itu Mas Hidayat yang sakit itu. Ya itu terus gitu Bu. Terus diseker, di apa itu terus pulang. Terus pulang. Oh kayak saya nih Gus. Ucapnya kata orang apa wes tak berangkatin. Sampai sekarang udah 12 tahun atau 13 tahun tak taruh rumah sakit jiwa Kertosono, tak taruh menur sini, wis tak taruh di mana-mana di wis jadi melakor pokoknya itu. Gus, makanya saya kan bilang sama Gus, udah Gus saya minta tolong sungguh, saya sudah pasrah. Jadi sekarang ini di menur tiap bulan ambil obat. Jadi tidur enak, makan enak, gitu aja. Tapi dia nggak berubah gitu. Cuma enak makan, enak tidur toh. Tapi nggak mudeng gitu. Nggak mudeng Gus, nggak mudeng gini loh. Tadi kayak anak kecil. Kayak anak kecil gitu Gus. Tadi kayak nggak apa ya Gus Gus. Pokoknya nggak kayak orang sehat gitu. Jadi biarpun BL, biarpun ku nggak bisa bersih gitu loh. Jadi saya nih jadi suster ya. Berapa tahun itu? Abai udah meninggal udah 5 tahun 6 tahun. Dulu Abai meninggal ya jantung ya mikir ini. Enak Abai udah berangkat, ibu ya yang kena jantung sekarang. Mikir sendiri. Dulu kan sama Abai bisa rundingan gimana gimana bawa kemana. Sekarang sendirian gitu loh. Ya Allah, tadi sekarang dia kena jantung. Terus ini lambung ini Dok. Gus, mulai dulu sampai sekarang nggak bisa berhenti minum obat. Kalau nggak minum obat nggak enak, makan nggak enak gitu. Nggak tahu kok orang kok suruh minum obat terus. Terus ya apa orang kok suruh minum obat? Tadi gak kamar mobil masa kemana obat aja. Saya minta sama Gus, ya Allah Gus, minta tolong sungguhan anak saya biarpun aku pagi sore diambil sama Yang Maha Kuasa, anak saya sudah sehat gitu. Saya kan kasihan anak-anak saudara-saudaranya, saudara usia anak sendiri keluarga dia bingung. Dan kayak gini kan malah nambah beban gitu loh. Gus, maksud saya kan nggak tahu umur besok kapan kan nggak tahu. Lah, jangan gitu, pokoknya anak saya ini sehat gitu, masa saya gitu. Itu tak bilang sampai ya opo yo, sudah tarik ya opo yo, roh telepone, roh padepokane, roh, tapi kok gak iso dihubungi ki ya opo sih? Lho, awan bengi iki yo Gak bisa dihubungi. Nggak bisa dihubungi. Makanya ki ya opo sih Gus iki gawe nomor, gawe alamat. Tapi gak bisa dihubungi. Siapa kendali anak nanti? Sampai stres. Aku baru ngerti loh dimarahin pasien. Sampai stres udah anak Bos. Ya apa Gus ya? Nang Niki, anak ini anak laki nomor 1. Ayo Mas. Gak bisa Mbak. Mana? Ayo.
Ayo potong pel. Gak iso sing apa rene. Karyawan saya. Gak iso bunda, wis nyerah aku gak iso. Oh, boleh maksudnya di sini, keponakan saya di sini. Is, oh nak bocor itu Blitar. Iki tak kayak alamat, gawon rono is. Kok nek seru, aku ben tak budal langsung. Iya Bek, saiki dina Kamis Bek. Ayo Bek budal lo, tak teni. Allahu Akbar. Astagfirullah, ya Allah sampai sujud syukur, ya Allah sampai senang ketemu. Akhirnya juga di sini Gus. Cita-cita ke perang-perang ulang. Sampai ditelut, tadi dalek Bu. Terus gak iso nang dinggone jare. Oke, bingung. Supir iki bingung. Saya kira budal tek lho terus apa nemune ku nang ndi? Dia nang deboron iki ketepakne iki bisa tak deponan nang Blitar. Iki serono is. Lebih tak delok lebih. Alhamdulillah ya. Tapi Gusti Allah apa sing mobil, Gusti Allah sing kek dalan misale iki lho, nek kene iki lho. Iya, tapi insya Allah sebenarnya setiap yang datang itu bisa ketemu insya Allah setiap hari kecuali hari Jumat. Maksudnya hari Jumat itu apa? Tutup. Aku Jumat ah. Oh, Kamis ya. Oh, ini Jumat libur. Iya. Tepak rono ya sepi. Mari mampir bis mari. Lah iki napa belas tak dipang-pang ya. Paling sama saudara banyak jadi aku paling sama diterima Bek sampai amin Allah amin. Kenapa nggak kepanggil ini kenapa? ya itu kan sudah mau jam 6 Mas ya. Nomor 6 itu sudah ditunggu lama kan enggak ada nomor 7, nomor 8 udah enggak ada. Mau jam 6 itu yang habis maghrib itu kita Habis pagi itu masih nomor berapa Bu? 6 belum selesai. Baru nomor 6. Nggih. Dipanggil saudara aku nunggu sak gitu banyak terus ya aku kota. Terus saya bebek loro Aku lo 26 loh habis asar dipanggil. ya gila itu jam 6 setengah 6 lebih tetep tak gajak tetep nomor 6 B aku tak udah jam 12 tak Berarti kamu tak tinggi doa Gusti Allah. aku yang nang admin itu juga KTP ku jadi aku pulang Mbak ya aku kan enggak Jam setengah 6 baru Nomor 6. antrian nomor 6 ya. tapi terus selesai gitu loh gak dipanggil 7, 8 gak dipanggil jam piro Ada antrian setiap hari 100 ya. Iya. tapi bukan diri KTP ku sana salah kamar kali enggak ya Nunggu jam 3. saya datang setengah 2 daftar itu setengah 2 Sehari 100 hampir ya. Iya, dibatasi Maksimal. Cuma 100. nah di luar kan tanya seandainya daftar bisa ya bisa ketemu Gus bisa Bu lihat dikir anjir suwe ayo tidak pernah Lucu ya Ibu iya. Mulai butuh kalau ngomong sama santri di luar itu ya Mas itu ya aku usul gitu masing putih lah ikut berarti gak ikut putih masa aku gak sakit Ngomong sak mobil dibalik-balik. iya bayi Wis diniati kok balik. kan kejeger kayak jam 6 nih paling kan jadi Berarti nama itu nih gak mandi. Akhirnya ketemu kan. Jam berapa malah jam ketemunya jam berapa ini? Jam setengah 4 pagi ya. Lebih malam dari sini tak? Nggih. Beli itu paling asma sih kan? Mas Huda. Mas Huda. Nggih. Kalau nama ibu kandungnya Rohna. Ibu Rohmah. Kalau bapak kandungnya itu Sudarjo. Bapak Sudarjo. Sudarjo. Nggih. Bantu nggih. Oke, pas kula matur di Asma'i sebut nama ibu kandungnya. Terus
nanti terus sebut nama ayah kandungnya, terus nama beliau untuk menyambungkan rabithah antara beliau dan orang tuanya. Pengen disuruhkan jenengan? Allahu Akbar. Iki sendiri-sendiri iki Mas. Anu Gus kepala Gus soalnya sore berangan-angan. Nggih, sepenting diobati nggih. Yang penting didoakan. Iya. Insyaallah. Tentunya kita semua sama-sama hamba. Sakete nggih namung donga teng Gusti Allah. Mugi-mugi diparingi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, saya minta untuk menjadikan tauhid dulu, menguatkan akidah dulu, menumbuhkan kesadaran tentang ketuhanan. Yang pertama bahwa kita itu ada karena wujudullah, ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah, dan kita itu pun kuat karena dikuatkan oleh Allah. Jadi sejatinya apapun yang kita alami saat ini sudah menjadi qodratullahnya Allah. Tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Kok kebetulan di rumah ini, kok kebetulan anakku sakit, kok kebetulan aku jatuh, kok kebetulan aku dapat ini, dapat itu. Sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Bukan karena ini dan juga bukan karena itu sejatinya. Bahkan daun yang jatuh di tengah hutan itu pun juga atas izin Allah. Jadi memang tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi di dunia ini kecuali atas dasar izin Allah. Apapun itu, sekuat apapun kita berusaha, kalau memang itu sudah menjadi takdir Allah, yang kita harus terima dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Intinya manut kersane Gusti, nggih manut mawon oleh kersane Gusti Allah. Karena kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, salah satu kuncinya yaitu kita juga harus ridho dengan ketentuan Allah. Mungkin panjenengan merasa mendapatkan anak yang mengalami sakit seperti ini sesuatu hal yang tidak baik, tetapi setiap apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya. Ketika kita mendapatkan istri yang cerewet, berarti kita diminta untuk bersabar. Ketika kita diberikan anak yang sakit, berarti supaya kita bisa menjadi seorang ibu yang sebenar-benarnya ibu, kan gitu. Jangan sampai dijadikan beban. Punya istri cerewet jadi beban, ya bisa stres. Dinikmati saja. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah tadi menumbuhkan kesadaran di dalam tauhid, dalam ketuhanan, yaitu membaca asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah zat. Jadi sebenarnya sakit yang diderita oleh beliau itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin sebenarnya. Yaitu yang pertama, penyakit ini akan memunculkan perasaan al-ghadab, yaitu marah. Yang kedua, akan menumbuhkan rasa yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan waswas. Dan yang ketiga, nanti muncul rasa sedih. Yang keempat, nanti muncul khoyal atau halusinasi. Dan yang kelima, nanti majnun. Majnun itu bahasa Indonesianya gila. Jadi sebenarnya setiap penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin itu pasti ada tanda-tandanya. Yaitu yang pertama yaitu tadi al-ghadab, yuwaswisu sudurin nasi minal jinnati wan waswas, dan yang ketiga sedih. Yang keempat muncul perasaan halusinasi, dan yang kelima majnun. Itu yang saya tangkap dari syarah batin yang saya terima. Jadi ini kasus-kasus seperti ini banyak sih. Cuman penyebab utamanya karena penyakit ini ketempelan. Ada yang menempel karena tempat, ada yang karena nasab, dan ada juga yang karena maksiat. Nah ini salah satunya yang menempel di dalam diri beliau. Ini karena tempat salah satunya. Karena kan tempat. Ini nanti insya Allah
akan saya dohirkan. Langsung di sini boleh, di sana boleh, di depan boleh, di atas boleh. Dan saya tidak perlu naik ke atas, saya cukup nanti mendohirkan di sini dengan izin Allah, dengan qadratullah, dengan wujudullahnya Allah dan kuasanya Allah. Nanti akan saya dohirkan yang di atas tanpa saya harus naik ke atas. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah, nanti dikira ditaruh atau settingan atau trik kayak gitu. Ini untuk menjernihkan salah satu ilmu hikmah yang memang kita punyai dalam mentakdilkan atau mendohirkan sesuatu hal yang memang tidak nampak oleh mata. Itu ada 3 cara metodenya sebenarnya. Ada yang menggunakan teknik isyarah. Teknik isyarah itu sebenarnya yang paling utama cara mempelajarinya dengan membaca as-sofa, al-jafa, dan al-wafa. As-sofa itu membersihkan hati, as-sofa itu tidak melawan hati, dan yang terakhir al-jafa itu benar-benar menjaga hati. Bagaimana cara menata hati? Tentu dengan zikir. Biasanya ada tarekatnya, ada torekohnya. Torekoh itu adalah perjalanan. Ada yang diperjalankan dengan sholawat, ada yang membaca surat Al-Ikhlas 3 tahun tidak putus, ada yang membaca surat Al-Ikhlas sambil jalan di pinggir jalan. Itu adalah torekohnya atau zikirnya atau amalannya. Ada juga yang menggunakan teknik tirakatan gitu. Tirakat itu torekoh. Ada yang dengan tapak gantung, kungkum, dan lain sebagainya. Itu teknik isyarah. Ada yang menggunakan teknik maunah. Biasanya yang menggunakan teknik maunah ini menggunakan dengan teknik Yasin Fadilah, membaca surat Yasin beberapa hari, 41 hari, dan membacanya itu diulang-ulang di beberapa ayat. Contoh, si Yasinnya itu diulang 99 kali, di Salamun Qaulami Rabbil Rahimnya itu diulang sebanyak 99 kali, lalu di Innama Amruhu Idza Arada Syai'an Ayyaqula Kun Fayakun diulang sebanyak 999 kali. Satu kali membaca surat Yasin ini sama dengan membaca surat Yasin 41 hari. Jadi kalau membaca 1 hari itu bisa 41 kali, berarti sama dengan hampir 2 tahun mengamalkan. Ini namanya teknik Yasin Fadilah. Tetapi ini biasanya harus ada mursyidnya atau ada pembimbingnya, atau ada yang bisa mendunungkan dulu sebelum mengamalkan ini. Nah, setelah itu biasanya ada juga yang menggunakan teknik karomah. Teknik karomah ini lebih berat lagi amalannya, biasanya dipendam. Kalau di pondok saya di Condromowo itu dipendam. Ada yang 3 hari, ada yang 41 hari, dan ada juga yang sampai 2 tahun, tidak pasti gitu. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Teman saya yang meninggal juga banyak. Salah satunya seperti itu. Nah, yang terpenting apapun itu tekniknya, apapun itu metodenya, sebenarnya yang penting niatnya cuma satu. Entah itu menggunakan teknik isyarah, entah itu dengan menggunakan teknik fadilah, atau itu menggunakan teknik maunah maupun karomah. Yang terpenting niatnya satu sebenarnya. Tetap kembali ke dalam Al-Quran. Tetap apapun itu nanti yang didapatkan, entah itu kita membuat pemilik rumahnya seperti hilang kesadaran, ataupun kita menggunakan mediatoran, atau nanti saya akan mentakdilkan atau mendohirkan, semuanya itu hanya metode. Jadi bukan pengobatannya, bukan itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa nanti mediator berarti pengobatannya memasukkan jin ke dalam tubuh, bukan. Itu hanya efek saja dari apa yang kita lakukan. Kalau semuanya orang pakai kipas angin, hanya hempasan anginnya saja, entah itu debu atau apa yang mencelat atau menempel atau yang berterbangan, itu hanya efeknya, bukan itu tujuannya. Jadi walaupun nanti menggunakan teknik mediatoran maupun takdilan, mendohirkan barang, bukan itu tujuannya. Tujuannya tetap pengobatannya menggunakan Al-Quran, tetap kembali ke hitoh Al-Quran. Tapi tentunya ada efek-efek yang lain nanti yang akan muncul. Bukan berarti kalau kita melakukan pengobatan lalu ada yang kesurupan, kita mengundang jin atau memasukkan jin. Semuanya itu sebenarnya hanya sekedar sebagai hempasan atau efek dari apa yang kita lakukan tadi. Dan itu penting nggak penting sebenarnya. Dibilang nggak penting ya nggak penting karena itu hanya efek. Tetapi kalau dikatakan penting ya penting, karena pemilik rumahnya juga kadang-kadang ingin tanya-tanya, kan penasaran. Lebih-lebih jenengan yang nonton kan gitu. Kalau nggak ada yang seru itu kan nggak seru juga kan gitu. Karena apa? Karena memang ya semuanya itu tentu ada baik dan buruknya. Yang penting diambil baiknya saja. Nah, sekarang saya akan mentakdilkan dulu
Bagaimana sih cara mentakdirkan sesuatu itu sebenarnya mudah. Sampai merasakan kecut itu sebenarnya nggak perlu harus makan kecut. Coba sampai melihat orang yang makan jeruk nipis di video, lah nanti mulutnya sampai kecutan gitu. Itu salah satu teknik untuk merasakan sesuatu dari jarak jauh. Itu dinamakan dengan teknik isyarah. Teknik isyarah itu memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Jadi pikirannya itu dihilang, terlalu akeh mikir, itu malah goblok akan mikir. Jadi pikirannya itu dihilangkan, dimasukkan ke dalam hati. Contoh kayak gini, semuanya panjenengan pengen sungkep sama ibu, pikiran sampai yang kadang ibu jengkel, yang kadang isin, itu dihilangkan semuanya. Pokoknya niat baik itu ndang dilakokno tanpa banyak berpikir. Itu maksudnya memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batinnya. Wis, langkahku adalah gerak batinku, tidak terlalu banyak mikir. Ini bisa dipraktekkan ketika kita sholat. Jadi kalau kita sholat itu sebenarnya ketika kita masuk ke dalam bacaan asma Allah, itu nanti bacaan itu yang akan menuntun pergerakan. Nggak percaya, dicoba sampai dengerin musik orang. Kadang kita nggak sadar itu gerak-gerak sendiri, sampai enaknya. Nah kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya asma-asma Allah, itu nanti akan ada pergerakan di situ. Bukan dari khodam, nanti dipikirnya khodam, kerasukan atau apa. Enggak, ini ada tekniknya kalau di dalam torekoh. Ada tekniknya sendiri supaya kita bisa merasakan dari sebuah amalan. Makanya di situ ada syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat di situ. Artinya adalah syariat itu adalah tindakan nyata. Tindakan nyata, sesuatu yang bisa dilihat dengan mata itu adalah syariat. Dan ketika kita melakukan perjalanan itu dinamakan dengan tarekat, dan ketika kita merasakan disebut dengan hakikat. Nah ketika sudah merasakan muncul keyakinan, itulah disebut dengan makrifat. Penjelasan sedikit seperti itu. Sekarang saya mohon ibu saya akan memberikan sesuatu hal yang ada di sini, di beberapa tempat di sini yang menurut saya itu ada tempatnya jin. Kalau bicara jin ini harus, kalau ngomong bahasa jin ini harus memahami secara batinnya juga. Nanti kalau orang ngomong jin, kalau di debat lagi jadi masalah lagi gitu. Kalau kita bicara tentang jin, maka kita harus memahaminya dari segi pandangan Al-Quran. Tentu kalau memahami Al-Quran tidak boleh memahaminya hanya dari tafsir. Bosok nanti salah lagi kalau membaca Al-Quran hanya dari terjemahan. Kalau memahami Al-Quran itu harus dengan melalui ilmunya. Ada ilmu banyak untuk mempelajari Al-Quran, itu nggak mudah. Di situ ada balaghah, ada tasrif dan lain sebagainya yang harus dipelajari untuk memahami. Jadi orang sebenarnya saya paling nggak seneng kalau Al-Quran itu terus dikasih huruf teks bahasa Indonesianya, itu nanti salah kaprah orang memahami itu. Yang bisa memahami Al-Quran hanya ulama gitu. Tentunya kalau memahami Al-Quran dengan bahasa Al-Qurannya itu dengan tafsir Ibnu Katsir, kalau kita dari pondok pesantren biasanya seperti itu. Nah tentang bahasa jin lagi dijelaskan nanti keburu pagi. Langsung saja saya mau mendahulukan yang di beberapa tempat dulu. Nanti panjenengan tak suruh ambil di tempat-tempat itu, dan ketika mulai detik ini, mulai saat ini, ketika saya meminta jin untuk mengambil itu, maka lakukan zikir, metode zikir yang saya ajarkan ya. Nanti membaca la ilaha illallah dengan tarik nafas, baca la ilaha illallah, masukkan ke dada sebelah kiri, la ilaha illallah masuk sebelah kiri, la ilaha illallahu, jangan putus ya, la ilaha illallahu, nya masuk ke cakra mahkota, naik ke atas, Muhammadur Rasulullah baru keluar dari mulut, nanti baru diambil. Paham ya? La ilaha illallah, nya ke atas, Muhammadur Rasulullah, nanti baru diambil ya. Jadi dengan kuasanya Allah, dengan wujudullahnya Allah, nanti baru diambil ya. Ini nanti sampai saya suruh mengambil di beberapa tempat untuk menghilangkan tower-tower atau bubble yang ada di tempat ini ya, supaya ndak, nanti saya bilang bisa mengambil, tapi lebih senangnya saya kalau yang mengambil itu pemilik rumah, jadi real. Kalau saya ngambil nanti dikira taruh sini gimana, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai zikirnya.
Afdalu dzikru fa'annahu. Sambil tahan nafas, tidak usah dikeluarkan nafasnya di dalam hati. Afdalu dzikru fa'annahu. Nggak usah bersuara. Afdalu dzikru fa'annahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil Sultan Auliya Abdul Qadir Jalil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Syekh Wasakulani ya Kutuba Rabbani ya Husasumadani ya Mahmubas Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Dengar tadi di atas ada yang jatuh? Dengar enggak? Lontang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasakulani ya Kutuba Rabbani ya Husasumadani ya Mahmubas Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Saya memohon ibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, tahirkanlah semua gangguan ikatan dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sampingnya masnya itu sebenarnya ada dari golongan sirul amal yang selalu nemplok di beliau. Disebut juga didemit atau genderuwo. Di sana. Itu sebenarnya ada barangnya. Kenapa terus nemplok? Itu sebenarnya ada barangnya. Dan barangnya sekarang jangan ambil. Jangan ambil tujuan. Ya, Sebelah mana? saya tidak akan ke sana karena nanti jadi fitnah sama nasi enggak. Ujung-ujungnya tempat pas di kepalanya kalau dia tidur. Katakan dulu, nggak salah aku. Pas di kepalanya kalau dia tidur. Di bawah tadi atas itu. Bawahnya lah, di atasnya. Langsung enggak di kasur. Pokoknya di bantalnya, di tempat dia tidur, di kepalanya itu. Sama cari aja. Sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan takut. Enggak apa-apa, santai mawar. Ada garam? Sama piring ada garam sama piring? Ini Bu. Sudah tak kasih. Ini cuma enggak apa-apa, enggak usah takut. Tapi beliau marah-marah terus ini. Marah jelek, jeruan keluar semua. Nanti orang kami tiap hari matiin. Mari saya stres, Bos. Sabar. Sampai kena jantung sekarang. Sabar. Dulu aku udah minta tinggal keluar, masih ada baik. Sekarang udah ada baik, mau gak mau ya harus mau. Udah lama ini. 13 tahun. Hari 13 tahun. Masih ada 3 lagi. Bismillah. La ilaha illallah. Sirullah tertentu. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud-wujud kekasan Gusti Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Syekh Wasyafirun, Ya Sultan Aulia Syabul Qadir Jailani Akistadi. Jalan kanan samping di ujung kamar mandi. Ujung kamar Enggak, mandi. dalam depan. Depan kamar mandi. Notok. Notok. Baca. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Baca nggih. Allahu ahad, Allahu samad. Natap tembok, mungkin di dalam tembok, Kang. Natap tembok. Atau mungkin di dalamnya tembok. Kalau keluar dikit-dikit itu ditarik. Di dalam tembok. Oh, Permisi. Sudah berapa lama kayak gini? Ini sapu lidi. Sini aja tidak apa-apa. Nanti sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Dulu waktu penggalian fondasi ini dulu banyak yang ada di dalam tanah ini waktu digali. iya. Ya, bungkus-bungkusan gitu. Kayak putih. Masukkan itu. Bismillah. Di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kawanan tak, kawanan mulai kabeh. Kawanan apa tak? Kawanan tak. Ya kawanan tak. Sapa sing gelem omahmu kere mentah? Sing arep njaluk omahmu ki ya sapa ta? Sing arep gelem omahmu iki apa? Ya ngono malah aku nggih dol ning rosokan ditimbang. Sekilone 6.000. Kenapa? Rumah kami. Ya itu rumahmu ya bawaan pulang tak. Terus yang mau bawa kayak gitu ya siapa gitu loh. Terus yang mau kayak gitu itu ya sopo. Iku mahmu gawan mulai tak. Ini apa? Ini bukan milik kalian. Iya, saya juga nggak pengen loh. Terus kamu itu ada di sini itu kenapa? Tanam di sini. Kamu ditanam di sini. Ya. Buat apa? Tidak ada yang betah di rumah ini. Buat yang punya rumah ini. Iya. Terus biar apa kami itu ben kaya? Orang kaya Rumah ini tidak kiri. menempati siapapun. Tanah ini tidak ada yang menempati selain bangsa kami. Emang dulu tanah ini tanah apa? Tanah Pamardikan.
Pemardikan itu kan tanah kerajaan, tak? Banyak sekali kerajaan-kerajaan di sini. Terus habis itu nggak boleh ditempati, cuman karena itu doang. Ya, saya tidak suka rumah Banyak saya dibangun tempat-tempat seperti ini. itu. Banyak tempat kamu. Iya. Kamu siapa ini? Bawaan tak? Bawaan. Buat apa sih gitu? Buat apa saya? Gini aja, Miss. Kamu mau dipidana dari mana? Semuanya minta pidana. Mereka yang pindah dari sini bukan saya. Ya tidak bisa gitu, tak? Wong kita ini diciptakan dari dunia ini sebagai khalifah. Kamu kan yang harusnya di alammu sendiri, tidak masuk ke alam kita. Tempatnya seperti ini, dibangun seperti ini. Ya ini memang tempat manusia. Ini memang tempat manusia, bukan tempatmu. Kita kan sebagai khalifah di muka bumi ini. Harusnya itu kan kamu yang kembali ke alam kamu, bukannya kamu yang masuk ke alam kita. Pindah nalo ya. Tidak mau pergi dari sini. Tidak mau. Pengennya tetap di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah jatullah syifatullah wujudullah qalullah. Ayo temanmu tekokno kabeh ta. Monggo. Ayo ta. Ayo ta. Kanan kirimu banyak ta. Ndak ngaruh. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah jatullah syifatullah wujudullah qalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kasih tunjuk siapa saya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ingsun taja ning cet kamu, cet kamu sekarang itu. Kun fayakun jatiya sak cipta ningsun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Mundur. Tadi pripun? Saiki pripun? Enggak apa-apa, santai mawon ta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau bukan seperti ini. Dan terus pripun? Kalau rumah saya punya pohon mereka hancurkan. Pohon. Ya. Saya punya banyak pohon kayak gitu. Saya punya. Tinggal buat kami. Saya sampean. Rusak. Saya kan aslinya dari Gunung Lawu. Ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau mau memindahkan kerajaan yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nyari apa ke atas? Tempatnya. Di sini. Itu utama kami. Mau ngajak anak istrimu juga Ya. mau pindah. Ayo semuanya diajak. Oh mau, tapi anak istrinya juga mau diajak pindah. Banyak anakmu kayak saya. Saya tempatkan di sini biar orang-orang yang tahu. Yowes semuanya ayo diajak. Pemindahkan kami semua ke tempat yang layak atau tidak? Bismillah. Ini kan seperti yang kami dahulu ditempati. Lihat. Layak benda itu buat kamu. Mantuk-mantuk Saya juga mindahin kamu, nggak asal mindah. Ayo yang lainnya diajak. Sini.
ikut sama bapakmu nih. Bismillah. Gendong semuanya. Wujud asli kamu. Badan segede rumah. Pegangin belakang. Lucu amat kursinya ya. Di atas juga sering ditempati ya, jangan dikosongkan. Oh, enggak. Dulu saya sama istri saya tinggal di sini. Terus kan kebetulan di Wonorejo kan ada rumah, terus di tempat saya tempati sekarang buat usaha jualan. Jadi tinggal ibu sama adik aja yang di. Terus kakak di sini anak kecil banyak ya, anak-anak binaan ini. Sampai tubuh orang ya ditempati juga. Adik atau siapa jenengan? Kenapa? Adik atau siapa jenengan? Yang Ini adik ipar. yang alami gangguan kejiwaan tadi? Iya, adik ipar. Saya mantan baru sama istri tinggal di sini. Oh, mantan barunya di sini. Terus kan sering marah-marah. Adiknya sering marah-marah, nantang-nantang gitu. Iya, terus saya kan punya anak kecil juga, Punya anak pernah kecil. sampai dilempar. Tapi jadi susah sampai anak saya tuh tak tangisi Ustaz sampai lari, terus tak karu-karuan muter embong pulang ke rumah ini takut terus. Ya kita kan sama-sama punya Ya anak. alhamdulillah Iya, ya, jadi sudah dapat tempat baru sekarang ya. terus ya kebetulan alhamdulillah dibeliin sama abah itu rumah. Ya sebenarnya saya kasihan juga sih lihat itu. Tapi bagaimana lagi keadaan? Iya, keadaan Punya anak istri soalnya. Soalnya saya juga kalau tiba-tiba tuh kalau dia anak-anak tidur gitu tuh, terus ada orang unik kelontang gitu terus Muara. langsung marah nantang-nantang, ayo Pak, misalnya dulu sampai pindah ke rumah depan saya, kasihan tadi sakit jantung, saya sampai pindah ke rumah depan, sampai rumah depan pun masih dikejar, jadi saya tuh bingung saya tuh harus apa gitu. Nah, saya lawan juga saya salah. Salah. Mungkin. Lawan orang gila ya kode gila takut. Akhirnya ya wis, aku ngomong sama istri wis ayo pulang aja wis, kasihan anak-anak gitu. Kalau saya sih sebenarnya suka sih di sini maksudnya sambil merawat. Iya, tapi kan lihat kondisi adik waktu marah gitu, saya juga kasihan anak saya 3 dulu sampai sempat dipunting loh gini. Sabar. Gimana lagi mau bicara dari Allah? Insya Allah nanti setelah ini dia tidak marah-marah lagi, dan saya harap juga nanti tetap ada kontrolnya gitu. Nanti saya ingin juga tetap ada komunikasi telepon ya. Insya Allah. Dulu kamar saya, ini kamar anak-anak. Itu di kamar jenengan. Cuma waktu pertama kali masuk yang bawahnya panas. Pertama kali saya masuk banyak panas ya. Panas ya aku gitu. Sampai baru seminggu tuh baru hawanya sudah ganti, maksudnya udah nggak panas gitu. Walaupun pakai AC tuh panas. Pertama kali masuk sini seminggu gitu wis hawanya normal. Mungkin karena udah ada penghuni paling. Insyaallah. Ini Pak kita lakukan terapi untuk Masnya. Setelah ini saya minta ibu untuk wudhu. Air wudhunya ditampung. Air wudhunya ditampung. Wudhu tapi airnya ditampung air Iya. wudhunya. Nanti tak pakai buat ya. Iya. Terus setelah ini nanti aman wudhu dulu. Nanti kunir ini untuk terapinya. Sebenarnya terapi kunir ini banyak sekali manfaatnya dari kunir. Tapi salah satunya kunir, terus yang kedua matinya baca ini saya. Mas Eko, matinya baca ini dulu. Mati.
Yang pertama dengan menggunakan madu. Jadi memang madu itu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Makanya yang sakit kadang cari madu. Benar-benar madu, bukan madu istri lagi. Ini dia cari madu istri lagi. Benar-benar madu. Madu itu salah satu habatun sauda atau obat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan madu, dan makanya kita pun menggunakan madu yang sudah kita asma gitu. Nanti yang kedua menggunakan daun bidara. Daun bidara itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit. Itu bagus untuk menetralisir gangguan. Kalau saya menggunakan 3 hal. Yang pertama daun bidara atau daun syit, yang kedua daun kelor, yang ketiga air masjid, dan yang keempat garam. Dan nanti setelah diterapi dengan ini madu, nanti taruh di degan, dengan degan, sebab degan itu secara medisnya menghilangkan racun, secara sebatinya bisa menghilangkan semua gangguan, termasuk gangguan jin maupun gangguan sihir, insyaallah. Ini degannya lagi dibakar. Dan terima kasih untuk semua saudaraku semuanya yang telah melihat tayangan ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi seduluran, selawas-selawas singulasi Mustafa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.